Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah, sehingga kita masih dapat bertemu kembali dalam program ngaji Ramadan kita, yaitu membaca tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Said Tontowi. Insya Allah pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang terakhir, karena seperti yang kita programkan pada Ramadan kali ini kita hanya membaca sampai surat Al-Fatihah saja. Kalau masih ada umur panjang, insya Allah, atau waktu yang lain ya, kita teruskan pembacaan kitab tafsir ini. Ini bagian-bagian akhir dari penjelasan surat Al-Fatihah sebagaimana disebutkan oleh musannif ya. Kita akan memulai membacanya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala al-ulama'u wa yustahabbu liman yaqra al-fatihata ay yaqula ba'daha amin. Wa yustahabbu liman yaqra'ul fatihata ay yaqula ba'daha amin. Para ulama mengatakan disunahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, ketika telah selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian mengucapkan amin. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari lafal amin ini? Wa ma'nahu Allahumma stajib. Maknanya adalah ya Allah kabulkanlah. Wa laysa hadzal lafdhu minal Qur'ani bidalili annahu lam yathbut fil masahifi. Jadi lafal amin ini bukan merupakan Al-Qur'an. Buktinya bahwa lafal ini tidak ada dalam mushaf yang pada zaman sahabat. Mushaf pada zaman sahabat tidak ada yang menuliskan lafal amin ini, meskipun dibaca, akan tapi tidak dituliskan. Ini menunjukkan bahwa lafal amin ini bukan termasuk Al-Quran. Meskipun kita baca ya, karena kita sedang berdoa ketika surat Al-Fatihah kan, makanya kita mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah. Wa dalilu ala istihbabit ta'min ma rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Wa'il bin Hajar qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin madda biha sautahu. Dalil yang menunjukkan bahwa lafal amin ini sunnah adalah sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari Wa'il bin Hajar. Ia mengatakan, aku mendengar kajian Nabi SAW membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian beliau mengucapkan amin dengan beliau memanjangkan suaranya. Jadi amin, begitu panjang. Nah, inilah hadis ini menunjukkan bahwa mengucapkan lafal amin setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Meskipun amin ini sebenarnya bukan Al-Qur'an. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa'aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Dalam sahih Bukhari Muslim disebutkan, jika imam mengucapkan amin, maka kalian ikuti amin tersebut. Baca juga amin itu. Karena orang yang aminnya ini bareng atau sesuai pas dengan aminnya para malaikat, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Jadi dikatakan bahwa ketika seorang imam atau ketika sholat ya, seorang imam membaca Al-Fatihah, nanti para malaikat melafalkan amin, dan aminnya malaikat ini bareng dengan aminnya imam. Nah, makmum juga dianjurkan seperti itu.
aminnya ini pas dengan aminnya imam, supaya pas juga dengan aminnya malaikat. Dan kalau pas dengan aminnya malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut yang telah lampau. Hadza wa qad afadhal ulama'u fil hadits amma ishtamalat alaihi suratul Fatihah min adabin wa aqaida wa ibadat wa ahkam. Jadi demikian bagian terakhir ini para ulama menyebutkan menjelaskan hal-hal yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, yaitu yang berupa adab, tata krama, berupa aqaid, ya, keyakinan, ibadah, hukum. Nah, di antaranya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ishtamalat hadhihi suratu al-karimah wa hiya 7 ayat alhamdulillahi wa tamjidi wa sana alaihi bi dzikri asmail husna al-mustalzamah li sifatihil ulya. Jadi Ibnu Katsir mengatakan surat yang mulia ini meskipun cuma 7 ayat ini memuat, yang pertama memuat pujian terhadap Allah dan mengagungkan Allah dan menuhankan Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna, yang baik, yang itu menunjukkan sifat-sifat Allah yang agung, yang luhur. Selain itu wa ala dzikril ma'ad wa huwa yaumuddin, juga menyebutkan menjelaskan hari akhir atau hari kebangkitan, yaitu menyebutkan yaumuddin, maliki yaumiddin, wala irsyadi abidihi ila su'alihi wa tadur ilaihi wa tabarri min haulihim wa quwwatihim, juga memberikan petunjuk kepada hambanya untuk selalu beribadah memohon hanya kepada Allah, ila ikhlasul ibadati lahu wa tauhidihi bil uluhiyah, dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam ibadah, wa tanzihihi an ayyakuna lahu syarikun aw nadhirun, dan mensucikan Allah dari syarik atau dari sekutu atau yang menyamai dengan Allah. Jadi kita benar-benar mensucikan Allah dari kemusyrikan. Wa ila su'alihim iyyahu al-hidayah ila syiratil mustaqim, dan juga memuat permohonan hamba untuk selalu diarahkan pada petunjuk, yaitu pada jalan yang lurus, syiratal mustaqim, wa huwa ad-din al-qawim wa tasbitihim alaihi, yaitu agama yang lurus dan meminta dan memohon supaya dikuatkan dalam agama tersebut. Washtamalat alat targhibi fil a'malis sholihah liyakunu ma'a ahliha yaumal qiyamah. Surat ini juga memuat anjuran untuk beramal kebaikan supaya nanti di akhirat dikelompokkan pada golongan orang-orang yang selalu beramal kebaikan. Wa tahdhir min masalikil batil li alla yuhsyaru ma'a salikiha yaumal qiyamah, dan juga memuat larangan menapaki jalan kebatilan yang batil, supaya tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli kebatilan ini nanti di hari kiamat. Wahum al-maghdubu alaihim waladhdallin, yaitu golongan orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Jadi surat Al-Fatihah meskipun kecil cuma 7 ayat tapi memuat banyak hal, seperti yang dikatakan oleh beliau. Wa qala Al-Qurtubi, nah ini juga musannif menukil perkataan Imam Al-Qurtubi, suratul Fatihati mustamilah ala arba'ati anwa'in minal ulum hiya manatuddin. Imam Qurtubi menjelaskan lebih detail lagi. Surat Al-Fatihah ini memuat 4 pilar agama atau 4 macam ilmu yang merupakan pilar agama, yang merupakan pondasi agama atau merupakan kelengkapan agama. Ahaduha ilmul usul wa ilaihil isyarah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama adalah ilmu usul, ilmu pokok atau ilmu yang mendasar, yaitu yang diisyaratkan oleh firman Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, ini kan pokok-pokok ketauhidan, pokok-pokok akidah ya. Wa ma'rifatun nubuwat, selain pokok-pokok akidah termasuk pokok juga, termasuk ilmu usul juga, selain akidah yang benar pada Allah, ini juga pengetahuan wa nubuwat mengenai kenabian. Seperti ini, dan ini diisyaratkan wa ilaihi al-isyarah biqauli an'amta alaihim, disyaratkan oleh firman Allah an'amta alaihim.
Wa ma'rifatul ma'ad wa ilaihil isyarah biqaulihi maliki yaumiddin. Juga keyakinan mengenai atau keimanan mengenai hari akhir atau hari kebangkitan yang diisyaratkan oleh lafal maliki yaumiddin. Wa tsaniha ilmul furu' wa 'adhamuha al ibadat wa ilaihi al isyarah biqaulihi iyyaka na'budu. Jadi ilmu yang kedua, ilmu yang pertama ilmu usul. Ilmu usul ini memuat 3 poin penting, yaitu tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, kemudian keimanan kepada kenabian, kemudian yang ketiga keimanan terhadap hari akhir. Disebutkan oleh Imam Qurtubi begitu. Ini yang pertama ilmu usul. Yang kedua adalah ilmu furu', ilmu-ilmu cabang. Yang utamanya adalah ibadat. Ya, ini ditunjukkan oleh lafal iyyaka na'budu. Wa tsalitsuha ilmul akhlaq. Yang ketiga adalah ilmu akhlak atau etika atau tata krama. Wa ilaihil isyarah biqaulihi iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Jadi yang diisyaratkan oleh lafal wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Ini menunjukkan adab atau akhlak ya, kepada Allah. Dan ini substansi dari akhlak atau sopan santun seperti itu. Kita mohon pertolongan hanya kepada Allah setelah kita menyembahnya. Jadi seperti dulu kita jelaskan, dahulukan kewajiban baru hak, dan kita memohonnya. Jadi akhlak seorang hamba ini adalah memohon kepada tuannya, tidak merasa sombong, tidak perlu bantuan, enggak seperti itu, tapi kita selalu mohon kepada Allah. Wa rabi'uha ilmul qasas wal akhbar anil umam as-sabiqah as-su'ada minhum wal ashqiya. Yang keempat adalah ilmu sejarah atau ilmu kisah-kisah umat terdahulu, baik yang bahagia atau baik yang berakhir bahagia atau yang celaka. Wa huwa al-murad bi qaulihi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu yang dimaksud pada firman Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lafal ini memuat secara global ya, memuat kisah-kisah umat terdahulu di mana sebagian mereka adalah bahagia, diberi nikmat oleh Allah, dan sebagian yang lain adalah celaka, yaitu yang dimurkai atau yang tersesat. Ini secara umum demikian. Jadi bagian yang keempat ini menceritakan kisah umat manusia ya. Kita pasti akan demikian. Apakah kita nanti termasuk umat yang diberi nikmat, ataukah yang bahagia maksudnya, ataukah umat yang celaka, baik itu dimurkai atau yang tersesat. Nah, ini jadi 4 ilmu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ilmu usul, ilmu furu', ilmu akhlak, dan ilmu qasas. Nah, ini akhir dari apa yang disebutkan oleh Imam Musannif. Kemudian di akhir penafsiran surat Al-Fatihah beliau mengucapkan sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini kalam akhir dari Musannif ketika menafsiri surat Al-Fatihah. Sebenarnya beliau akan melanjutkan pada surat Al-Baqarah ya, akan tapi yang kita baca pada Ramadan kali ini hanya sampai kepada surat Al-Fatihah. Nah, di akhir kajian ini mari kita berdoa. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah dulu kepada Musannif. Semoga apa yang beliau tulis, apa yang beliau ungkapkan dalam kitab ini bisa memberikan manfaat, dan insya Allah memberikan manfaat, bisa dimanfaatkan yang bermanfaat juga bagi beliau sebagai amal jariah beliau ya, sehingga mendapat balasan yang lebih baik di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la waba'an illa rafa'tah wa la waba'an illa rafa'tah wa la waba'an illa rafa'tah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahil umurana waqdi hajatina wastur awratina wa balligh maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa farrij karbana wa karbal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil musannifi hadzal kitab. Allahumma ighfir musannifi hadzal kitab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa tajawaz an sayyi'atihi. Allahumma ij'alil jannata mathwah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya latif ya qadir ultuf bina fi ma jarat bil maqadir. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari awal hingga akhir jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada kalam saya atau kalimat saya yang menyinggung atau yang tidak disukai, sungguh saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.